Selamat siang. Seperti biasa buat semua saudaraku, Empu selalu menyapa, salam hormat, dan semoga pada hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat, tidak ada kurang satu apapun, bisa melaksanakan atau menjalani aktivitas seperti hari-hari biasanya seperti itu. Dan pada hari ini saya Empu Glol akan menanggapi pertanyaan atau request daripada saudaraku yang ada. Mudah-mudahan request yang ada ini terjawab semua, karena Empu tetap memilih beberapa request yang akan Empu jawab pertanyaannya sesuai kemampuan Empu Glol. Kalau di luar kemampuan Empu juga nggak bisa menjawab, apalagi umpamanya kalau Empu bingung mau menjawab apa, seperti itu kira-kira. Jadi pertama Empu akan menjawab pertanyaan yang menanyakan tentang saya, tentang Empu Glol. Ada yang bertanya, siapa sih Empu Glol? Itu. Kalau saudaraku yang bertanya bilang, siapa sih Empu Glol, siapa sih orang ini? Siapa sih orang ini yang banyak bicara tentang Mandau? Siapa sih orang ini yang sok tahu masalah Mandau? Itu. Tolong jangan memponis Empu dulu, tetapi bukalah, scroll bagian video, tonton video saya, ada sekitar 500 video lebih. Itu saya berapa kali menyarankan untuk mengenali siapa saya. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, ada juga saudara kita bertanya, Empu domisilinya di mana? Empu pernah tinggal di mana di Kutai Barat? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Terus terang, kalau untuk tinggal di Kutai Barat, saya tidak tinggal di Kabupaten Kutai Barat. Saya domisili di Kota Samarinda. Nah, ini buat saudaraku, saya domisili di Samarinda. Tapi katanya Empu orang Kutai Barat. Benar, saya orang Kutai Barat. Asli saya orang Kutai Barat. Apakah orang Kutai Barat itu harus domisili di Kutai Barat? Enggak. Banyak kok orang Kutai Barat yang domisili di Samarinda, domisili di Jakarta, domisili di luar negeri juga ada orang dari Kabupaten Kutai Barat. Nah, itu. Ini bicara masalah domisilinya. Nah, terus asal Empu Kabupaten Kutai Barat di mana? Saya berasal dari Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Tanjung Isui. Ibu saya asli Kampung Lempunah, Sungai Yohong. Nah, itu. Semoga saja beliau yang bertanya ini menonton. Asli Kampung Lempunah, Sungai Yohong. Nah, itu. Bapak saya asli Kampung Muara Tae. Asalnya dari Silung Murai, Sungai Jelau, Kampung Mea. Itu Muara Mea. Nah, itu bapak saya. Sumpamanya kalau bingung siapa sih Empu Glol ini, silakan di video ini kan saudaraku nonton. Saudaraku tunjukkan video saya kepada orang-orang benua yang ada di Kutai Barat, kepada orang-orang Tunjung. Kenal nggak sama saya? Nah, itu. Seandainya satu orang tidak kenal, dua orang kenal, tunjukkan ke lainnya. Saya rasa kalau untuk saya di Kabupaten Kutai Barat, hampir-hampir tidak ada yang tidak mengenal saya. Saya orang benua. Kenapa? Bukan karena saya orang terkenal, enggak. Karena banyak karya yang saya buat di sana. Dulu beberapa momen acara, terutama pembuatan patung belontak untuk acara Kuangkai, untuk acara Gugu Tahun, banyak saya buat di Kabupaten Kutai Barat. Terakhir saya ngukir sampai ke Kampung Besi. Itu. Atasnya Barung Tongkok lewat Kampung Benung. Saya pernah ngukir sampai di sana. Berapa belontak jumlah saya buat di sana, kalau tidak salah 4. Waktu itu. Terus ada saudara saya masih pengukir juga sampai pada saat ini. Kalau tidak kenal saya, tanya saudara saya, teman saya, satu seperjuangan, kami pernah ketemu sama-sama buat belontak waktu di Desa Tolat, daerah Morelawa. Nah, itu Pak Lenyan. Kalau Pak Lenyan di Kampung Ehek, kalau sampai tidak tahu juga, ya nggak tahu lagi saya sudah menjelaskan seperti apa. Sementara saya asal dari Ohok. Kalau orang bilang pengukir dari Ohok, itu pasti saya. Banyak di daerah Ohong. Ohong mana saja Empu? Empu pernah mengukirnya di kampung mana?
Maaf, harus mengingatnya nih dulu. Karena banyak karya yang buat. Saya pernah membuat di kampung Resak Kampung. Itu kampung istri saya, Blontang, berapa Blontang yang saya buat di situ. Terus saya pernah membuat di daerah Kembaru. Nah, itu berapa Blontang yang saya buat di situ. Saya pernah buat di kampung Perigi. Nah, itu. Terus saya pernah buat di kampung Warnayan, di kampung Pentat, di kampung Lempunah, di kampung Muaratae, di kampung Belusuh, di kampung Mancong. Kalau Mancong, tidak ada yang tidak kenal Mancong. Itu berapa biji karya saya. Banyak kampung-kampung lainnya. Dan saya pernah membuat Blontang di kampung Mea, kampung bapak saya. Itu. Kampung Tolat, pernah saya buat Blontang juga. Kampung Besi. Itu. Apalagi? Gue lupa nih. Saking banyaknya itu. Dan terakhir, saya pernah membuat di kampung Sungai Kelawit, daerah Kelawit, kampung Rikok, buat Blontang di sana. Itu. Terus selain Blontang di sana saya buat bahkan longhos, lamin, low, rumah panjang yang ada di desa Rikong, Kabupaten Kutai Barat, Sungai Kelawit. Tiang-tiang lamin itu saya yang mengukirnya. Saya sendiri yang mengukirnya. Itu. Silakan tanya orang sana. Orang kampung Riko. Tanya aja. Atau tunjukkan wajah saya. Itu. Nah itu. Nah, ini berbicara siapa saya. Nah, mungkin saudaraku kepingin mengenal lebih jauh. Jadi saya kenalkan aja langsung. Wah empu ini sombong. Itu seolah-olah bukan. Saya tidak pernah sombong. Semua video saya tidak pernah sombong. Saya tidak pernah angkuh. Nah itu saya ini bercerita ketika orang kepingin tahu siapa saya. Kalau saya tidak ngomong begini orang bingung nanti. Nah itu saya ceritakan saja. Itu banyak yang saya buat. Dan pengabdian saya untuk seni budaya suku saya rasa sudah cukup. Apa yang saya perjuangkan sudah cukup. Nah itu untuk saudaraku ketahui. Terus di Kampung Tunjung, pernahkah saya membuat di Kampung Tunjung? Nah ini pertanyaannya lagi. Pernah Kampung Tunjung saya bikin Blontang. Di Mernai, di Grodek untuk wilayah hilir ini saya pernah membuat. Itu Mernai, Grodek, terus di Putak. Nah itu Kampung Tonjoy. Terus saya pernah buat di daerah daerah Belayat, daerah Pulau Pinang. Saya pernah membuat di sana Kampung Tunjung buat Blontang, dan di sana saya mendapat piagam penghargaan dari kepala adat Tunjung, suku Dayak Tunjung di Pulau Pinang atas karya yang saya buat. Nah ini kalau berbicara masalah Tunjung. Terus saya pernah buat juga di Kuntak, Jembayat, Kampung buat patung Blontang. Banyak. Jahap, itu Kampung Benua, itu Jahap kan Kampung Benua. Banyak saya buat juga di sana. Terus Kampung Benua di Spontan, wilayah Tenggarong juga banyak. Pernah saya buat Pondok Labu. Itu banyak. Saya juga hampir lupa. Itu. Terus daerah Muang, Samarinda, Lempake, terus sampai ke daerah Senoni ini, Mulia Harapan, keliling. Jadi kalau seumpamanya wajah saya dipertanyakan, kondisi saya dipertanyakan, saya rasa saya tidak asing lagi. Mungkin bagi saudaraku asing, karena saudaraku tidak tahu saya atau baru mengenal saya. Mungkin seperti itu. Makanya itu ketika ragu dengan saya, belum mengenal saya, apakah orang ini, siapa orang ini, silakan tanya ke saudara kita yang lainnya. Saya rasa untuk di Kabupaten Kutai Barat, khususnya Dayak Benua, hampir-hampir tidak ada yang tidak mengenal saya. Nah, itu rata-rata banyak kenal sama saya. Banyak kenal dengan yang namanya gelol ini, tidak ada yang tidak kenal seperti itu. Itu. Terus apa saja yang Empu dapatkan selama berbicara masalah seni ini?
Itu terutama menyangkut masalah karya, sehingga Empu bisa membuat YouTube, terus berbicara banyak tentang masalah seni, adat, budaya, hal-hal lainnya menyangkut dengan kebudayaan benua, terus berbicara Mandau juga. Apa saja pencapaian Empu? Banyak, itu salah satunya tadi. Saya juga beberapa kali juara Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tahun 2007 saya juara 1 tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Itu. Saya juga beberapa kali dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pameran. Itu. Dan pernah bertemu langsung dengan Bapak Haji Yusuf Kalla, Wakil Presiden waktu itu. Dan pernah ketemu langsung juga dengan Bapak Mendagri waktu itu, Pak Gamawan Fauji. Banyak lainnya. Saya juga pernah juara RRI waktu itu untuk Kota Samarinda. Nah ini ya, pencapaian saya banyak sekali, dan beberapa kali dari lembaga adat juga saya banyak dianugerahkan gelar, termasuk gelar Panglima. Gelar Panglima saya ada di dalam situ, dulu pernah saya tunjukkan di YouTube. Ada. Dikasih gelar Panglima Bintang Nyulir, itu gelar saya. Mohon maaf, saya tidak pernah mengangkat gelar, cuman itu saya anggap semacam penganugerahan gelar atas dasar kiprah atau pencapaian yang saya buat selama ini. Apakah Empu merasa jadi seorang panglima? Enggak, saya bukan jadi panglima, saya tetap menjadi seorang buglol. Itu aja, tidak lebih. Gitu. Karena saya tidak punya ilmu, tidak punya kesaktian. Kalau saya punya kesaktian, mungkin saya adalah seorang panglima, saya bisa menghilang umpamanya. Seperti itu kira-kira. Nah, itu tentang siapa saya. Banyak lainnya kalau saya mau ceritakan tentang siapa saya. Oke, kita jedah yang ini. Saya rasa kalau berbicara terlalu banyak tentang saya, nanti takut terkesan ada saudaraku menganggap sombong benar orang ini. Itu kadang-kadang kita ini susah memprediksi. Kita berbicara rasanya kita nggak ada maksud apa-apa, tapi justru ada selipan yang dianggap kesombongan gitu. Terus terang, apa yang saya sampaikan tidaklah menjadi cerminan kesombongan. Saya tetap seperti ini, tetap apa adanya. Apa yang saya sombongkan? Saya juga hidup miskin, saya juga hidup nyewa, saya tidak punya rumah. Sepetak tanah pun saya tidak punya. Tidak ada yang saya sombongkan. Semua akan kembali kepada tanah. Kan seperti itu pada prinsipnya. Kalau orang ingin tahu pencapaian apa yang saya capai, ya saya ceritakan. Seperti itu. Nah itu, nggak ada tujuan apa-apa. Oke, kita jedah untuk yang ini. Terus ada saudaraku bertanya menyangkut tentang masalah Mandau. Nah ini, Empu mampukah Empu... mohon maaf, bolehkah membuat Mandau besi terkuat yang ada di bumi ini? Nah, seperti besi Damaskus atau besi-besi lainnya yang terkuat di bumi. Empu nempanya bisa nggak kira-kira Empu membuat seperti itu? Kalau saya terbuka saja, kalau membuat besi seperti itu saya menempa untuk membuat bilah Mandau, mohon maaf, saya tidak mampu ya, karena saya manual. Saya rasa bukan hanya saya, mungkin saudara yang ada di Kalimantan lainnya khusus penempa bilah Mandau kemungkinan juga nggak mampu. Tapi Empu ada yang mampu, ya silahkan, monggo, kata orang Jawa, silahkan kalau ada yang mampu. Karena besi terkuat yang ada di bumi ini, kalau kita secara manual rasanya nggak mungkin. Pasti itu melalui proses, melalui pabrik, melalui alat-alat canggih. Nah seperti itu. Gitu, silakan kalau mau membuat Mandau dengan besi terkuat di bumi, tetapi silakan mencari cara yang lain. Kalau saya buglol, saya nggak mampu. Saya terbuka saja. Itu. Kalau itu jadi Mandau kan lebih bagus, besi terkuat di bumi, mungkin apa saja bisa dilakukan. Kadang-kadang memang orang itu membuat Mandau itu mengharapkan yang lebih daripada yang lain, kan seperti itu. Nggak apa-apa, bagus. Itu. Kalau saya Empu Gelol sih, saya apa yang dilakukan oleh orang tua dulu, besi yang ada itu ya besi apa adanya gitu, mengikuti alur yang ada. Sama saja seperti membuat sarung Mandau. Orang membuat sarung Mandau itu mencari sarung Mandau yang terkuat.
Kalau saya tidak mencari yang terkuat, tapi saya membuat sarung mandau sesuai pakem yang dilakukan oleh orang tua dulu, yang dibuat oleh orang tua dulu. Jika sarungnya terkuat, pilihannya adalah Banggris. Itu. Opsi terakhir adalah Ulin. Sarung kualitas nomor 1 untuk yang bebare itu adalah Gerunggang bebare. Sarung untuk mandau kerja atau untuk mandau tempilan juga kadang-kadang Gerunggang biasa juga boleh. Hanya itu sarung-sarung jenis yang kita pakai, atau kayu marsipa juga boleh. Nah, ini untuk sarung mandau oleh orang-orang tua dulu itu. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan untuk tentang masalah sarung mandau terkuat. Saya membuat sarung mandau sesuai mengikuti alur oleh orang tua dulu. Apakah nggak boleh yang lain mencari kayu terkuat? Ya silakan. Saya dari awal mengatakan itu silakan. Saya tidak pernah membatasi, itu hak masing-masing seperti itu. Itu, oke, selesai untuk sesi yang ini. Terus ada saudara kita bertanya, Empu, saya asli orang Berau. Nah ini mudah-mudahan nonton. Saya asli orang Berau, Empu. Nah, terus masalah mengukir begini-begini, banyak pertanyaannya. Apakah boleh saya membuat semacam kombinasi atau merubah benda tersebut? Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Itu membuat apakah itu tidak ada pantangan, apakah itu tidak ada larangan. Kalau memang saudaraku asal dari Berau juga, apalagi saudaraku memang orang Dayak juga, sumpamanya kita sama Dayak, tentunya kita mempunyai aturan yang tidak sama, ya, seperti itu. Bangsa kita sama bangsa Dayak, tetapi aturan di dalam kesukuan kita tidak sama. Kalau saudaraku membuat sesuatu, bolehkah seperti saya memponis, saya menyalahkan buatan saudaraku meski kita sesama Dayak? Nggak boleh, karena kita beda suku. Saya tidak boleh mengatakan buatan saudaraku salah. Mohon maaf, ini mohon maaf sekali. Sumpamanya saudaraku suku Dayak A, saya dari suku Dayak B. Saya Dayak B mengatakan, oh salah buatanmu, tidak seperti itu. Nggak boleh, kita beda Dayaknya itu. Kalau saya sampai berani mengatakan itu, berarti saya sudah adalah orang yang tidak benar. Gitu. Kenapa harus mengurusi tradisi adat orang lain? Gitu. Jadi kita jangan mengukur baju kita di badan. Kita hargailah mereka. Hargailah budaya mereka seperti saya pukul. Saya hargai saudaraku, silakan. Gitu. Saya tidak pernah ada aturan itu boleh atau tidak boleh. Itu hak saudaraku. Itu di dalam melaksanakan adat tradisi saudaraku. Kalau saudaraku memang ada aturannya seperti itu, tidak boleh seperti ini, ya nggak apa-apa. Saya tidak berhak itu melarang. Saya tidak berhak membuat batasan untuk saudaraku berkarya. Lucu kan, semuanya orang Dayak benua memarahi suku Dayak lain. Suku Dayak lain membuat karya di dia bilang salah, lucu. Nah itu nggak benar sudah itu. Dan saya juga orangnya tetap menjaga perasaan orang lain. Kenapa menjaga perasaan orang lain? Saya menyampaikan dengan batasan-batasan kemampuan saya, tidak mengurangi rasa hormat dan sangat menghargai saudaraku dari suku Dayak lainnya. Makanya itu ketika saudaraku dari suku Dayak lainnya membuat sesuatu, saya tidak pernah ikut campur atau mengganggunya, justru saya sangat menghormatinya. Saya tidak pernah menyalahkannya. Seperti itu. Memang seringkali di konten YouTube saya, Empu Gelol, banyak komentar-komentar juga yang miring, yang nggak bagus, yang menilai tentang saya. Seperti saya sampaikan, ya banyak bacot lah, so tahu masalah mandau lah, segala macam lah. Ya terserah. Yang penting saya tidak pernah mengatakan seperti ini. Kalau saya merasa saya sok tahu tentang masalah mandau benua, benar. Karena saya memang tahu suku saya, budaya saya. Kalau saya sok tahu tentang mandau suku Dayak lain, itu baru hal yang fatal. Kalau saya sok tahu tentang mandau suku Dayak saya, siapa yang protes? Siapa kira-kira? Nah, komentar aja di sini. Di mananya yang salah saya buat? Gitu.
Jika ada orang benua yang menyalahkan punya siapa dia? Nggak mungkin. Karena kami ada tradisi budaya yang sama. Apa yang mandau saya buat ya seperti itu juga. Mandau yang dibuat oleh orang benua yang ada di mana. Itu nggak ada beda. Maka itu saya tekankan. Jika seumpamanya saya meniru suku Dayak lain, tunjukkan dia mananya saya tiru. Bawa ke sini ke rumah saya. Mari bawa. Itu. Kalau terbukti saya meniru, saya bayar, saya ganti rugi, denda saya. Kalau saya tidak terbukti, bagaimana? Sanggupkah saudaraku denda? Itu. Karena benda bermain-main, kalau masalah hal seperti ini, hal sepele bisa menjadi besar. Itu. Makanya itu lebih baik kita membuat karya, berseni, menghargai, menghormati orang lain, jangan mengganggu karya orang. Biar aja. Seperti saya. Orang mau membuat cacing melingkar di sarung mandau juga saya tidak pernah menyalahkan. Itu terserah orang. Gitu. Mau membuat semut berlari di sarung juga silakan. Itu. Silakan. Itu. Nggak ada saya pernah mengklaim menyalahkan, melarang, nggak ada, karena saya menghargai budaya sesama kita suku Dayak. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada yang berani menyalahkan pun silakan juga. Nah, itu. Datang temuin saya. Kalau saya ini nggak perlu ditanya rumah terlalu jauh. Saya rasa saudaraku cukup datang ke Samarinda, tanyakan kepada seluruh orang Dayak yang ada di kota Samarinda, apalagi tanyakan kepada ormas-ormas yang ada di Samarinda. Ini dengan tunjukkan video saya, muka saya tidak ada yang kenal. Tidak ada yang tidak kenal. Dari ormas mana? Termasuk dari pasukan merah juga. Untuk di kota Samarinda kenal muka saya. Kalau mau cari saya. Itu intinya. Mudah. Atau dari ormas LPDKT. Atau dari ormas Gepak. Sumpamanya. Ormas mana. Kalau mau mencari saya. Pasti mudah ditemuin. Seperti itu. Kira-kira. Itu. Jadi saya sangat mudah dicari. Intinya. Saudara saya banyak sekali di berbagai ormas yang ada, itu juga banyak saudara-saudara saya di sana, seperti di pasukan merah, terus di ormas LPDKT, Gepak dan lain-lain, itu banyak saudara saya. Kenapa aku berani mengatakan pasukan merah? Karena saya memang kenal dengan ketuanya. Untuk wilayah Kutai Kartanegara aja kenal, artinya dengan menunjukkan wajah saya beliau tahu, oh ini orangnya, Empu Gelol. Itu seperti itu kira-kira. Oke, saya rasa mungkin semuanya sudah terjawab. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau ada selipan bahasa saya yang salah menyinggung saudaraku, saya mohon maaf sekali. Karena saya juga menyadari saya adalah manusia biasa, penuh hilap dan banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa saya tetap mengucapkan buat semua saudaraku salam hormat, salam budaya, dan tabah selalu untuk kita semua.